Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Syukur dan Allah, salawat dan salam pada Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini selamat datang para pengunjung PKA yang tampaknya makin padat ya. Tadi saya parkir sampai di depan gedung BMA ya. Gedung BMA di depan kantor gubernur, luar biasa. Luar biasa para pengunjung kita malam keempat hari ini menikmati suguhan macam-macam ya. Suguhan kuliner, suguhan keramah tamahan di setiap stand, suguhan tampilan aksi budaya dan sebagainya. Rekan-rekan semua, hari ini kita di satu sudut dari sebuah kompleks stand yang diisi oleh teman-teman kita dari Badan Usaha Milik Gampung atau BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa dari 15 kabupaten kota yang menghadirkan BUMDes dari 71 BUMDes ya dengan berbagai macam produk. Ini mungkin di depan kita ada beberapa sampel aja saya hadirkan di sini ya. Saya tertarik tadi ada Ijlanga. Kenapa? Karena di mana-mana kita biasanya minum air minum dalam kemasan itu mungkin merek-merek tertentu yang sudah mainstream ya. Rupanya ada juga produk-produk kita dari kampung itu yang begitu keren gitu. Ini Ijlanga ini rupanya di Gampung Jelanga Matai di Bandar 2 Pidijaya. Dan rupanya saya baru tahu juga seluruh Aceh hari ini kita punya 14 pabrik air minum dalam kemasan di 14 kabupaten berbeda gitu ya. Jadi keren sekali kampung-kampung kita. Saya dari kemarin juga keliling-keliling. Saya ke Langsa, di standnya Langsa rekan-rekan bisa lihat di situ ada produk bandeng presto. Ya, mungkin kita sering lihat bandeng presto di Jawa Timur mungkin ya. Tapi hari ini ada di kampung kita, di Kampung Cintaraja di Langsa Timur itu bisa produksi bandeng presto ya. Kalau ke Biren itu lebih banyak ya, di Biren itu di stand Biren teman-teman boleh lihat nanti ada produk bata ringan, bata hebel. Nah sekarang trennya bangunan-bangunan besar itu pakai bata hebel ya. Banyak sekali teman-teman mulai dari Aceh Utara dan sebagainya itu banyak sekali produk-produk kampung kita yang begitu hebat gitu ya. Nah hari ini kita akan bersama-sama berbicara di satu forum namanya Pojok BUMDes. Pojok BUMDes itu mengetengahkan isu-isu terkini lah terkait pemberdayaan kampung, terkait BUMDes dan sebagainya gitu ya. Malam kemarin atau malam Selasa kita bersama teman-teman dari namanya Kabari, Koalisi Anak Bahari ya, mereka punya beberapa inisiatif luar biasa. Dan malam besok insya Allah dengan teman-teman dari UMKM Wina Mandiri, mereka punya peluang untuk bagi teman-teman BUMDes untuk bekerja sama. Jadi mereka menawari nih kira-kira mau apa yang bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa di PMG Aceh di event PKA itu punya rangkaian kegiatan yang 4 rangkaian kegiatan ya. Pertama yaitu Expo BUMDes, yaitu pameran itu sendiri gitu ya. Ada 71 BUMDes yang ikut pameran ini dari 15 kabupaten kota. Kemudian kita ada kegiatan namanya Business Matching, mempertemukan antara pelaku BUMDes kita dengan para potensial partner begitu ya. Ini hari ini mereka di Sabang nih ikut bisnis trip gitu ya dengan beberapa potensial partner gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya BUMDes Award. Ini pertama kalinya di Indonesia mungkin yang diselenggarakan di tingkat provinsi, yaitu sebuah ajang mengapresiasi karya para teman-teman BUMDes. Tentu ada beberapa indikator yang ditetapkan, ada 8 indikator begitu. Dan ini diikuti oleh 71 BUMDes yang hadir di sini begitu. Nanti insya Allah award untuk BUMDes Award ini akan diserahkan nanti sekalian dengan penutupan PKA. Ini luar biasa ya, momen penghormatan, penghargaan luar biasa bagi teman-teman kita yang luar biasa berkiprah di kampung. Dan yang keempat itu acara ini sendiri yaitu Pojok BUMDes. Pojok BUMDes kita berbicara, ngobrol ya. Pegah-pegah haba lah, yang bahasa Aceh pegah-pegah haba, santai saja begitu, nggak formal-formal kali begitu, untuk berbicara isu-isu terkait BUMDes. Dan malam ini kebetulan kita mengetengahkan isu terkait sinergi antar SKPA terkait penguatan Gampung BUMDes gitu, antara hasil dan tantangannya gitu ya. Artinya apa yang hari ini sudah terjadi dan tantangan ke depan seperti apa gitu. Nah nanti saya mempersilahkan rekan-rekan untuk bertanya, untuk interaktif saja begitu. Ini ada penonton di depan kita banyak dan teman-teman penjaga stand yang juga menjadi pendengar, saya pikir silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan. Dan bagi teman-teman yang ingin WA silahkan juga. Silahkan, mungkin bagi yang teman-teman bisa mengakses atau mendengar suara saya dan suara kita di sini, silahkan nanti bisa kalau ada menyimak begitu ya dan ingin bertanya silahkan WA ke nomor saya 08 13 600
08113 ya. Sekali lagi 0813 600 24719 ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa begitu. Nah, Bapak Ibu, di depan kita ada banyak produk BUMDes kita, dan hari ini Aceh menjadi provinsi keempat penerima dana desa terbanyak di Indonesia ya. Bayangin loh, kita penduduknya nggak begitu banyak. Kalau kita bayangin Jawa Timur yang 46 juta, kita sekitar 6 jutaan lah maksimal, mungkin nggak nyampe gitu ya, tapi menerima dana cukup besar gitu. Tapi bagaimanapun ini menjadi tantangan. Satu hal, mungkin ini sebuah peluang, tapi menjadi tantangan di sisi lain, bagaimana efektivitas dana desa kita. Bagaimana dana desa ini digunakan untuk sektor yang betul-betul produktif. Bagaimana dana desa kita digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan sebagainya. Tapi beberapa hal mungkin ada tantangan banyak di lapangan ya, terkait sinergi dan sebagainya. Misalnya paling simpel itu kita tahu hari ini ada BUMDes di Aceh, desa di Aceh 6.500 dan hampir semuanya sudah ada BUMDesnya. Tapi kita mendapati bahwa di Aceh hari ini cuma punya sekitar 30 BUMDes kategori maju begitu. Lainnya kategori berkembang, kategori menengah, kategori pemula dan perintis begitu ya. Jadi yang maju hanya 30, dan menurut kita itu satu tantangan luar biasa dengan dana yang besar, tapi ada karya yang luar biasa, tapi tantangannya juga masih besar. Nah, kira-kira itu yang ingin kita diskusikan malam ini. Kira-kira sinergi apa yang sudah terjadi atau capaian-capaian apa yang sudah dilakukan oleh para pihak semua, dan tentu pelaku utamanya adalah teman-teman yang hadir di depan saya hari ini, teman-teman dari pelaku di desa itu sendiri. Nah, untuk itu bersama kita sudah hadir 4 orang narasumber atau rekan diskusi kita. Yang pertama beliau Teguh Zulhusni, ya, beliau biasa dipanggil Pak Ul ya. Pak Teguh Zulhusni, beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh. Pertama. Yang kedua, Ibu Setiawati, SKM MPH, beliau Kabid Perencanaan dan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan SDM Bapeda Aceh. Selamat malam Bu Tia atau Kak Tia ya. Dia masih muda sekali, sambil Kak Tia aja. Ya. Yang berikutnya Pak Putra Misbah ya. Pak Putra ini kalau teman-teman di kampung-kampung ini sering lihat beliau mutar-mutar. Bukan mutar-mutar gimana-gimana, enggak, tapi mencari partner-partner potensial dari Baitul Mal ya. Baitul Mal Aceh, terutama juga BUMDes kita. Dia juga jadi partner dari Baitul Mal gitu ya. Beliau merupakan tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Yang keempat, ini menarik karena ada langsung dari lapangan, yaitu Bu Sabaria. Ya, Bu Sabaria jauh-jauh dari Aceh Barat Daya. Beliau ini Direktur BUNG Muara Loser di Kampung Kaye Aceh, Kecamatan Lemah Sabil, Aceh Barat Daya. Ini bayangin ya, kalau BUMDes itu panggilannya bukan ketua ya. Kalau ketua mungkin OSIS, ketua BEM gitu ya. Ini direktur gitu. Jadi memang dari awal sudah diajak untuk berpikir profesional, enggak ya? Diajak untuk berpikir bahwa ini bukan usaha yang yang jadi sampingan gitu, tapi usaha utama, punya beban yang besar, tanggung jawab yang besar untuk memajukan desa kita. Jadi ini Bu Direktur. Jadi kalau teman-teman dipanggil Kak Sabaria, enggak, Bu Direktur, kira-kira begitu ya. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai ya diskusi kita. Pertama mungkin kita serahkan ke Pak Teguh Zulhusni. Mungkin bisa menceritakan ya bagaimana ya peran DPMG itu sendiri. Ini kan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ya. Ada 6.500 kampung ya. Ini sangat banyak ya, jumlah yang sangat banyak. Saya bandingkan misalnya dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kita dari segi luas mungkin hampir sama dengan Aceh lah. Penduduk hampir sama. Tapi Sumatera Barat itu dan konsep nagarinya mereka itu punya sekitar 1000-an desa saja. Jadi nggak banyak. Makanya dana desa mereka jauh lebih sedikit dibanding kita gitu. Sedangkan kita 6.500. Nah, ini Pak Zulhusni mungkin bisa berbagi dengan kita semua bagaimana nih strateginya DPMG Aceh, bagaimana nih program-program DPMG Aceh terkait pemberdayaan masyarakat kita yang tinggal di sangat banyak desanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Edi. Begitu semangat tadi saya lihat, luar biasa. Tapi tadi ada disinggung masalah terkait dengan ini ya. Saya kira ini perlu disisipin dulu Pak. Saya akan coba. Ini luar biasa ya. Saya tadi baca yang menariknya di sini, ternyata BUMDes salah satu produk ini sudah ada standarisasi dari BPO. Ini luar biasa Pak. Ternyata nggak kalah dengan Aqua mereka. Baik, saya mungkin akan menyampaikan sekilas tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh tentunya mungkin khususnya teman-teman BUMDes, teman-teman desa sudah tahu persis ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh, yang mana tugas dari DPMG ini Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Yaitu ada 4 bidang yang kami laksanakan di DPMG Aceh. Yang pertama bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, kemudian ada bidang pemerintahan mukim dan kampung, dan yang ketiga ada bidang lembaga masyarakat kampung, lembaga adat kampung, dan yang terakhir itu ada bidang pengembangan kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Nah, ketika saya menyampaikan tadi bidang-bidang yang ada di PMG Aceh, Pak Edi, tentunya ini sangat berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Ya, nah, ini luar biasa. Tugas yang sangat mulia tentunya, salah satu SKPA yang mempunyai tugas sangat mulia dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Nah, ketika kita berbicara pembangunan desa yang menyangkut dengan BUMDes, di DPMG Aceh itu ada satu bidang yang memang secara langsung Pak Edi itu bersentuhan dengan badan usaha milik kampung. Apa bidang namanya? Kebetulan itu bidang yang saat ini kami tangani, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kampung. Nah, itu apa yang menjadi salah satu tugas kami adalah bagaimana mendorong ya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, salah satunya BUMDes itu menjadi salah satu mesin pendorong, mengungkit ya usaha, sehingga apa? Sehingga pendapatan masyarakat itu meningkat, dan harapannya bukan hanya pendapatan masyarakat itu meningkat, itu bisa menambah sumber pendapatan desa. Nah, ini ya, saya kira ini yang paling dominan ya yang saat ini kami lakukan. Nah, tadi Pak Edi katakan ada 6.500 desa, Pak. Itu luar biasa. Saya kira kalau dari total jumlah desa di Indonesia, Aceh ini merupakan urutan keempat ya, desa yang terbanyak di Indonesia. Tapi perlu juga disyukuri, dengan banyaknya desa di Aceh, tentunya alokasi dana desa itu juga semakin besar. Ini satu anugerah Bapak Ibu sekalian, perlu kita syukuri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 itu merupakan anugerah bagi masyarakat desa, tidak terkecuali BUMDes Bapak Ibu sekalian. Nah, lahirnya Undang-Undang Desa itu ya, desa itu diberikan otonomi ya. Otonomi dalam artian desa itu diberikan kewenangan untuk mengatur ya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini luar biasa, Pak. Berbeda jauh dengan undang-undang pemerintahan tahun sebelumnya. Ya, ini kalau kita lihat undang-undang tahun sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Jadi saya mau katakan lahirnya undang-undang desa ini merupakan anugerah bagi desa, tidak terkecuali BUMDes yang ada di Indonesia, dan terkhususnya bagi BUMDes yang ada di Aceh. Nah, untuk bisa menjalankan otonomi desa, Pak Edi, tentunya pemerintah juga mengalokasikan dana desa. Nah, mengalokasikan dana desa ini bukan sedikit, Bapak Ibu sekalian. Di Aceh ya, perlu saya sampaikan, dari 2015 sampai dengan 2023 Ibu Tia, Bapak Ibu sekalian, itu hampir mendekati 40 triliun. Nah, itu angka yang cukup besar dibanding dengan mungkin bantuan-bantuan untuk yang terkhusus kepada desa. Nah, harapannya apa yang diinginkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan tentunya masyarakat. Apa yang diinginkan dari dana desa ini? Bagaimana yang diinginkan, tujuan dari dialokasikan dana desa ini, bagaimana supaya masyarakat itu sejahtera. Itu yang penting. Ketika masyarakat di Aceh itu belum sejahtera, saya kira dampak dari dana desa itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, baru bisa dikatakan mandiri ketika masyarakat desa itu ya sejahtera. Ya, itu yang penekanan pertama dari pertanyaan Pak Edi tadi. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dari 2015 Pak Edi sampai dengan 2022 kita sudah menghasilkan berbagai macam capaian, baik infrastruktur
maupun non infrastruktur. Saya kira itu dulu Pak Edi. Mungkin bisa kita lanjutkan kepada pembahasan lanjutnya. Baik. Nah, di sesi pertama baru ya luar biasa ya Pak Zulhusni menyampaikan bahwa betapa potensi kita sangat besar ya, bahwa ada potensi keuangan, ada potensi lainnya yang begitu besar ya. Bahkan kalau mulai melihat data bahwa teman-teman dana desa kita tahun ini itu jauh lebih besar dibanding dana otsus gitu ya. Jadi kita sering mungkin ngomong dengan dana otsus. Wah, ini gimana nih? Dana otsus kita tinggal 1% nih, kayak begitu Bu Tia ya dan teman-teman ya. Bagaimana nih 2028 dana otsus kita udah habis nih, kira-kira begitu kurang lebih gitu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya dana desa kita tahun ini misalnya itu lebih besar dibanding dana otsus gitu. Dana desa kita tahun ini kalau saya nggak salah, ini mohon maaf dikoreksi, 4,7 triliun kalau saya tidak salah. Sementara dana otsus kita itu 3,9 gitu ya. Dan ya teman-teman tahu sendiri ya, kalau dana desa itu langsung di desa. Yang rencanakan Bapak Kicik yang ada di depan saya, Ketua BUMK yang ada di depan saya dan sebagainya. Yang menentukan siapa penerima manfaatnya langsung di desa dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya sangat vital tadi Pak Zulhusni ya. Dan banyak dana-dana lain sebenarnya. Nah ini Bu Tia nih ya, banyak sekali sumber daya gitu ya, dari apakah APBA, APBN, misalnya terkait dengan ada program-program dari vertikal ya, kementerian, ada PKH, sembako, macam-macam, saya pikir cukup besar gitu. Tapi mungkin kita melihat tahun ini itu kan kalau merujuk pada hasil survei terakhir, misalnya penurunan angka kemiskinan kan cukup kecil gitu ya. Artinya usaha luar biasa, progresnya luar biasa, tapi masih di luar harapan kita, kira begitu ya. Mungkin kita mau di atas 1%, tapi memang yang terjadi masih di bawah 1%. Nah, mungkin Bu Tia bisa menjelaskan ke kita semua bagaimana ya proses menyelaraskan visi misi gitu, visi misi kita bersama dengan sumber daya keuangan yang begitu besar gitu, baik dari APBA dan APBN, sehingga bisa menciptakan apa yang Pak Zulhusni sampaikan tadi, kesejahteraan ke masyarakat gitu Bu. Itu kira-kira seperti apa Bu? Kami mungkin ingin tahu proses dari mungkin kabupaten kota ya sampai ke provinsi dan sampai ke dinas terkait gitu ya. Makasih Bu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Edi. Tadi kita juga sudah dengarkan dari Pak Zulhusni terkait dengan besarnya potensi dana desa untuk kesejahteraan atau memajukan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada pokoknya atau intinya Bapeda itu adalah yang merupakan koordinator dari semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas-dinas, mungkin kalau saya bilang SKPA, Bapak Kurci atau BUMG mungkin agak sulit ya apa itu SKPA. Jadi kami mengkoordinasi kegiatan program kegiatan yang ada di dinas-dinas yang ada di Provinsi Aceh. Nah, apa yang menjadi tujuan utama pembangunan itu adalah yang pasti ada 5 indikator makro yang harus dicapai. Yang pertama adalah penurunan angka kemiskinan. Nah, seperti Pak Edi bilang tadi bahwa kita masih sangat lambat penurunan angka kemiskinannya. Bahkan kalau kita baca di koran-koran seringkali dimunculkan isu adalah bahwa Aceh itu provinsi termiskin di Sumatera. Sementara kita sumber daya kita besar, dana desa besar, dana otsus juga ada, karena yang namanya dana otonomi khusus hanya diperuntukkan untuk beberapa provinsi yang spesial ya, seperti Aceh, Papua, DKI, dan Yogyakarta, jadi yang memang spesifik gitu ya. Kemudian apalagi tujuan pembangunan, yaitu menurunkan angka pengangguran. Jadi kita juga berharap angka pengangguran di Aceh itu tidak terlalu besar. Karena apa? Dengan banyaknya pengangguran otomatis juga akan meningkatkan angka kemiskinan. Jadi selain menurunkan angka kemiskinan, juga ditujukan untuk penurunan angka pengangguran. Juga indikator makro lainnya adalah yang ketiga, itu bagaimana kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin itu menjadi kecil gitu ya. Jadi kalau kita lihat kesenjangan antara kaya dan miskin di Aceh memang dibandingkan dengan angka nasional itu masih rendah, artinya kita masih lebih bagus. Jadi nggak ada yang kaya sekali terus kemudian miskin sekali ya. Kalau kita lihat mungkin di
di televisi itu ada yang miskinnya sampai tinggal di kolong jembatan misalnya. Tapi kalau di Aceh kita nggak temukan yang seperti itu ya, alhamdulillahnya. Kemudian selain itu juga yang menjadi indikator makro pembangunan itu adalah bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi memang untuk angka indeks pembangunan manusia itu kita masih juga berada di bawah angka nasional. Karena apa? Indeks pembangunan manusia itu merupakan 3 indikator utama, cerminan dari tiga indikator utama, yaitu umur harapan hidup, kemudian ekonomi, dan yang terakhir adalah pendidikan. Jadi akumulasi dari 3 indikator itu mencerminkan bagaimana indeks pembangunan manusia di Aceh sekarang. Jadi kalau kita lihat dari angka harapan hidup, kemudian pendidikan, itu mungkin kita masih nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pendapatan atau ekonomi itu yang harus lebih kita tingkatkan. Kemudian indikator yang terakhir adalah di bidang kesehatan. Itu umur harapan hidup, cerminannya adalah seberapa besar angka stunting. Jadi kalau kita lihat kan sekarang juga dana desa itu juga harus dialokasikan, selain untuk kemiskinan juga ada spesifik untuk penurunan stunting ya. Dan masih banyak juga program-program lain. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah dengan tingginya angka stunting yang ada di Aceh juga itu berpengaruh terhadap umur harapan hidup. Nah, bagaimana Bapeda semua mengkoordinasikan hal ini, bagaimana agar bisa mencapai visi misi pemerintah daerah. Jadi Bapeda yang pertama itu adalah tugasnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Jadi untuk 20 tahun ke depan kita namakan itu rencana pembangunan jangka panjang ya. Kemudian selanjutnya di breakdown menjadi 4 tahun ya, 4 tahun RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari 5 tahunan rencana pembangunan untuk 5 tahun. Dan yang selanjutnya untuk rencana pembangunan tahunan itu kita sebut rencana kerja pemerintah ya. Nah, di dalam semua dokumen perencanaan untuk yang terkait dengan desa ini tentu harus ada indikator yang ingin dicapai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat ya, karena memang ada hal-hal yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung ini. Yang menjadi indikator utama adalah bagaimana indeks desa membangun ya. Indeks itu yang ada di dalam dokumen perencanaan baik RPJP, RPJM maupun RKP. Jadi indeks pembangunan indeks desa membangun itu kan terdiri dari 3 ya, dari 3 ketahanan. Yang pertama ketahanan sosial. Apa saja yang di dalamnya kita lihat itu ada modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana lingkungan pemukiman. Kemudian selanjutnya indeks ketahanan ekonomi. Apa saja yang menggambarkan indeks ketahanan ekonomi ini adalah salah satunya yang tadi BUMG ini, bagaimana keberadaan BUMG yang ada di desa-desa ya. Kemudian yang terakhir indeks ketahanan ekologi itu terkait dengan lingkungan. Bagaimana desa menjaga lingkungannya bisa bebas dari limbah misalnya, dan banyak isu-isu lain yang terkait dengan lingkungan ini. Jadi untuk mencapai bagaimana indeks desa membangun ini bisa terus meningkat, kalau kita bicara dari sisi ketahanan ekonomi, salah satunya adalah bagaimana kita terus meningkatkan BUMG yang ada. Jadi kalau tadi yang mandirinya mungkin 30 ya menurut Pak Edi. Jadi dari tahun ke tahun kita bisa menargetkan agar terus meningkat ya. Peningkatan itu tentu saja juga akan berpengaruh terhadap indeks desa membangun yang merupakan akumulasi dari kemajuan atau kemandirian desa. Jadi memang kalau kita lihat banyak peran dari dinas-dinas dalam hal ini. Jadi misalnya di sektor sosial, bagaimana meningkatkan indeks ketahanan sosial? Tentu saja bukan DPMG yang bekerja sendiri, tapi ada dinas-dinas terkait yang bekerja di sana, misalnya dinas pendidikan,
dinas kesehatan, dinas sosial gitu ya. Nah, untuk ketahanan ekonomi di sana ada dinas pertanian, dinas perkebunan. Dinas pertanian perkebunan kalau di Aceh digabung ya. Kemudian ada dinas dinas pangan, dinas yang terkait dengan kelautan gitu ya. Jadi yang mendukung pemberdayaan ekonomi termasuk dinas industri, perdagangan industri, UKM ya, dan banyak dinas lainnya. Yang terakhir dengan ketahanan ekologi, dinas yang terkait itu adalah dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Di sana juga ada yang terkait dengan lingkungan, bisa juga ada perkim ya, perumahan perkim, penataan permukiman ya. Jadi itu yang akan terkait langsung dengan isu-isu yang meningkatkan indeks ketahanan ekologi. Barangkali itu sementara Pak Edi, mungkin di dalam diskusi atau selanjutnya nanti bisa kita lebih diskusikan. Kami kembalikan pada Pak Edi. Baik, makasih Bu Tia. Saya balik lagi ke Pak Zulhusni kayak ini. Sebelum ke Pak Misbah dan ke ke Bu Kamariah ya. Tapi teman-teman jangan lupa ya, silahkan mempersiapkan pertanyaan ya kalau ada hal yang mau didiskusikan. Saya pikir ini kesempatan luar biasa ya. Ada teman dari Bapeda, ada teman dari Baitul Mal, ada dari DPRG begitu. Dan silahkan nanti bertanya, dan teman-teman yang mungkin via WA juga silahkan ya. Saya sudah sebutkan dari nomor saya, silahkan nanti saya bacakan 0813 600 24719. Nah Pak Zul, tadi kan disampaikan bahwa memang dana desa ini besar ya, Aceh keempat terbesar begitu ya. Nah ini kira-kira selama ini dipakai untuk apa aja nih Pak kira-kira? Simpelnya dipakai untuk apa aja? Mungkin kenapa dia dongkrak? Tadi ekonominya masih sedikit gitu ya, kemudian misal stunting kita juga masih tinggi begitu ya. Sedangkan itu ada di desa begitu. Ini mungkin jadi masukan juga bagi teman-teman di sini dari pemerintah Gampung, di sini banyak bakti, ada banyak direktur BUMDes yang hadir di sini. Mungkin seperti apa Pak? Harusnya itu dana desa digunakan secara lebih efektif agar bisa menjawab hal-hal seperti tantangan tadi yang disampaikan oleh Bu Tia. Silakan Pak. Baik, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu sebenarnya pada setiap tahunnya itu sudah menentukan penggunaan dana desa ya melalui peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, yang mana ya pada tahun 2023 ini penggunaan dana desa itu diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, di dalam penggunaan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa ini ditegaskan bahwa ya salah satu prioritas di dalam hal pemulihan ekonomi itu bagaimana supaya ya desa itu mempunyai usaha melalui badan usaha milik Gampung. Nah, yang saya mau katakan artinya dana desa itu baru bisa efektif penggunaannya untuk menunjang ekonomi masyarakat desa. Tentunya alokasi dana desa itu wajib diperuntukkan untuk menunjang badan usaha milik desa. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, belum semua sebenarnya desa-desa itu sebenarnya sudah menganggarkan, sudah mengalokasikan Pak Edi dana desanya untuk badan usaha milik desa. Tetapi saya lihat itu belum menjadi prioritas sebenarnya. Ya, masih banyak desa-desa di Aceh ya, ada di beberapa kabupaten masih memprioritaskan yang bukan sebenarnya menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa banyak. Nah, harapan kami seharusnya di dalam hal pemulihan ekonomi nasional ini kepada desa-desa, tentunya mungkin di sini ada perangkat desa harus memprioritaskan penggunaan dana desanya untuk menunjang ya pengelolaan badan usaha milik desanya, sehingga semakin banyak nantinya unit-unit usaha yang bisa dikembangkan oleh desa. Nah, kemudian yang kedua, selain pemulihan ekonomi nasional tersebut juga ada program prioritas sosial sesuai dengan kewenangan desa. Saya kira ini
tidak asing lagi bagi kita. SDGs kan setiap desa itu sudah ada. Nah, sudah jelas tadi Ibu Tia mengatakan SDGs itu ada kaitannya dengan indeks desa membangun. Saya kira di dalam indeks desa membangun itu sudah jelas apa yang menjadi permasalahan desa, Pak Edi. Nah, dari indeks desa membangun itu sebenarnya bisa kita jadikan ya perencanaan pembangunan desa ya ke depan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Tia mengatakan salah satu indikator kita, Bu ya. Jadi indikator keberhasilan pembangunan desa, pembangunan kabupaten, pembangunan provinsi, dan tentunya pembangunan nasional salah satunya diambil dari IDN. Nah, kemudian yang ketiga ya, penggunaan dana desa itu tentunya untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Nah, ini kita juga ada ya, dana desa itu wajib juga mengalokasikan kesiapan desa itu untuk terjadinya bencana. Walaupun mungkin akan tidak bisa digunakan, nanti akan menjadi silpa atau dilakukan APBD perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, dengan adanya desa harapannya kembali supaya bagaimana permasalahan pembangunan di Aceh tentunya Pak Edi tadi sudah disampaikan Ibu Tia, masalah kemiskinan ya, tadi juga tersedia Bapak Ibu sekalian ketika Aceh itu dikatakan sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera ya. Kalau udah berbicara Sumatera tentunya di Indonesia juga sangat menyedihkan. Angka stunting juga kita masih tinggi ya. Nah, itu juga angka pengangguran, dan bahkan nih Pak Edi yang sangat menyedihkan, Aceh itu kalau kita lihat tadi penjelasan Ibu Pak Edi juga ada menyampaikan, Ibu Tia, dana otsus kita besar Pak, luar biasa. Dari 2007 sampai dengan 2022 itu 2% ya, yang angkanya cukup lumayan besar. Sekarang 2023 tinggal 1%. Artinya kalau kita lihat ada dana desa, ada dana otsus dan sumber-sumber lainnya, tetapi masalah pembangunan di Aceh itu kemiskinan, stunting, pengangguran ya, dan bahkan juga masalah narkoba juga semakin marak di Aceh. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika desa itu membelanjakan dana desa itu harus berkualitas, harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh ini, Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada persoalan berarti terkait prioritas Pak ya. Mungkin nanti kita elaborasi lagi gitu ya, bagaimana peran vitalnya di PNG misalnya, kemudian bagaimana peran vitalnya pendamping desa misalnya, dan aneka sektor lainnya begitu yang juga bekerja di desa ya. Saya pikir ini tidak sendiri begitu. Jadi tapi tetap saja di skala prioritas itu ya, sehingga ini belum begitu efektif. Jadi di kampung saya Kak Sabaria itu tahun pertama dana desa itu pakai Kak ada gapura selamat datang gitu ya. Jadi tahun kedua tuh pakai gapura selamat jalan gitu ya. jadi artinya prioritasnya belum begitu ini ya. Dan itu tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan ya. Nanti kita elaborasi lebih lanjut. Ini ada rekan kita dari Baitul Mal, Bang Putra Misbah. Ini saya pikir Bang aja, ini kayak kita agak nggak terlalu jauh usianya. Ini iya, Baitul Mal banyak sekali program gitu ya di desa, di kampung-kampung kita, dan ini salah satu lembaga keistimewaan Aceh ya. Mau cari lewat Tamiang gitu, kita mau cari Baitul Mal di Medan nggak ada, kira-kira begitu ya. Di provinsi manapun nggak ada. Artinya ini spesial sekali di Aceh, ada banyak lembaga keistimewaan kita ya. Dan salah satunya itu Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini saya tahu ini ada, nanti disampaikan sini sama Bang Misbah ya. Ada ratusan miliar dana yang dihimpun dari publik, apakah itu zakat, infak dan sebagainya, yang itu juga ternyata digunakan di kampung-kampung kita gitu. Nah, programnya gimana gitu ya? Bagaimana caranya dan sebagainya? Mungkin Bang Putra Misbah bisa menyampaikan, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bang Edi Badir. Sebelumnya saya salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi, malam ini sudah difasilitasi Baitul Mal juga bisa duduk bersama dengan BPMG dan Bapeda, dan juga dari pejuang ekonomi desa, ada di BUMDes, BPMG kemudian di desa, dan juga terima kasih mungkin selama ini DPMG sudah juga memfasilitasi Baitul Mal, kemudian lebih dalam lagi mungkin terjun ke desa dalam hal pemberdayaan ekonomi. Mungkin berawal tadi ada diskusi di awal tadi, mungkin di Stampidi tadi ya. Nah, diskusi pertanyaannya gimana caranya DPMG bertemu sama Baitul Mal. Ada pertanyaan, mungkin
orang membayangkan bahwa di Baitul Mal itu hanya mengelola zakat saja. Mungkin seperti pengelolaan zakat di kampung pada umumnya. Misalnya seperti zakat tadi misalnya, setelah dipanen kemudian dibagi, kemudian zakat fitrah setelah dikumpulkan kemudian langsung disalurkan. Nah, mungkin orang membayangkan kalau mendengar zakat, mendengar infak ya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada kerjasama pemberdayaan ekonomi seperti yang dilakukan di Baitul Mal dengan BPMD, mungkin orang bertanya bagaimana mekanismenya, seperti apa. Mungkin kalau kita flashback jauh ke sejarah mungkin ya, mungkin Baitul Mal juga sudah ada di masa Rasulullah dulu, juga di masa para sahabat sudah ada. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, bahwa di masa Rasulullah, di masa para sahabat itu dari urusan makan sampai dengan urusan perang dibiayai oleh Baitul Mal. Apalagi urusan kampung ya, pasti sudah masuk gitu. Kalau istilah sekarang urusan Kementerian Sosial sampai urusan Kementerian Pertahanan itu urusan Baitul Mal kalau dulu. Jadi tidak heran kalau memang Baitul Mal ini memiliki program atau konsentrasi itu hampir lintas sektor. Itu kalau dilihat di Baitul Mal mungkin nanti program program pendidikan juga ada, program sosial juga ada, program pemberdayaan ekonomi ada, mungkin dakwah dan syiar Islam yang sudah tupoksinya, juga termasuk kesehatan juga ada. Bahkan baru-baru ini di Renstra Baitul Mal itu kan SDG-nya sudah masuk juga. Ya, jadi memang sudah menjadi intervensi bersama dan itu sangat memungkinkan bagi Baitul Mal untuk mengintervensi sektor itu. Karena memang zakat infak ini basisnya itu kan orang miskin. Dan semua SDGs itu tentunya dimiliki oleh orang miskin. Artinya kita bisa mengintervensi. Katakanlah misalnya di sektor pendidikan, beasiswa misalnya. Nah, Baitul Mal juga memiliki beberapa beasiswa mulai dari pendidikan untuk anak malaf, kemudian untuk tahfiz Al-Quran misalnya, untuk pendidikan tugas akhir mahasiswa. Jadi Baitul Mal mengisi pos-pos yang kira-kira terjadi gap atau kekosongan lah. Mungkin selama ini di pemerintah juga sudah menganggarkan untuk dunia pendidikan, tapi kita Baitul Mal mengisi pos-pos yang kosong, yang tidak bisa terisi. Contohnya misalnya di bidang kesehatan, ada masyarakat kita yang mengidap penyakit kronis kanker, thalassemia misalnya. Mungkin dari sisi kesehatannya mungkin sudah ditanggung oleh BPJS, walaupun isu sekarang sedang hangat ya. Tapi selama ini ditanggung oleh BPJS. Tapi kita fasilitasi itu yang kesulitan bagi masyarakat mungkin bagaimana dia bergerak dari rumah ke rumah sakit. Operasional dan bergerak dari ongkos motornya, ongkos mobilnya, transportnya dari rumah ke rumah sakit itu nggak ada yang tanggung, nggak tanggung oleh BPJS. Kemudian makannya 1 hari 2 kali, dan mungkin si bapak kepala keluarga ketika menemani istrinya sakit misalnya dia harus berhenti bekerja, dan bagi yang basis bekerjanya per hari mungkin dia sudah berhenti penghasilannya, sehingga Baitul Mal juga mengisi kekosongan itu. Kemudian di sosial juga seperti itu, misalnya seperti santunan pakai uzur juga diintervensi oleh Baitul Mal. Dan yang paling penting sekarang, yang paling diperbanyak porsinya di Baitul Mal adalah sektor pemberdayaan ekonomi. Kemudian dia ada berbasis individu yang dibantu ke setiap orang, pelaku usaha mikro dengan kategori miskin. Kemudian ada berbasis keluarga seperti program zakat community development. Kita mengintervensi keluarga yang memiliki kompleksitas masalah. Misalnya di satu keluarga itu kesulitan menyekolahkan anaknya, kemudian dari segi usaha juga si bapaknya tidak ada usaha yang tetap. Nah, kemudian di faktor kesehatan ada anggota keluarga yang sakit. Jadi semua faktor itu digabung dalam satu program. Intervensi dalam satu program itu ZFD, namanya zakat community development. Jadi kita membangun ekonomi keluarganya, menyelesaikan permasalahan basic pendidikan dan kesehatannya seperti ini. Kemudian satu lagi ada yang berbasis kelompok dan komunitas. Nah, dia ada di dalamnya ada banyak item juga. Salah satunya ada berbasis masjid, berbasis pesantren atau daya, kemudian berbasis kubi, kelompok usaha masyarakat, dan ada berbasis BUMDes. Ya, itu yang 3 tahun ini sudah kita coba apalagi kerjasama dengan BPMD, dan kita sudah menemukan banyak formulasi yang baru bagi dia. Kita terus berinovasi, terus mengupgrade kegiatan yang kita punya ini, dan saya rasa juga kolaborasi setara dengan DPMD juga cukup berjalan dengan baik. Tiap tahun kita sudah coba memperbaiki formulasinya. Mungkin tahun ini DPMD juga sudah membantu mengklasterkan usaha-usaha, itu sangat memudahkan Baitul Mal. Mungkin saya ceritakan sedikit sebelumnya, mungkin sekitar sebelum kerjasama dengan DPMD kita kan basis Baitul Mal Kampung. Jadi basis Baitul Mal Kampung itu kan unit terkecil dari Baitul Mal dalam pengelolaan zakat. Jadi kalau kita ajak berbisnis mungkin ya kan ex officio dia ketua Baitul Mal Kampung itulah imam. Jadi kalau kita ajak berbisnis mungkin agak kesulitan selama lagi redanya.
Kemudian terus berinovasi, kemudian kita temukan bahwa ada unit usaha ternyata di desa seperti BUMDes atau BUMD yang kemudian sudah selama ini menjalankan usahanya. Pernah kita masuk, tetapi pada saat itu belum ada cluster begini ya. Kita coba bekerjasama dengan beberapa kabupaten, mungkin masih belum maksimal. Nah, kemudian tahun berikutnya diklasterkan di DPMD, kemudian kita juga dibantu pada saat pendataan. Nah, sehingga data yang kita terima itu lebih cukup akurat, sehingga Baitul Mal tidak banyak pekerjaan untuk menganalisa bisnisnya. Karena analisa bisnisnya sudah ada di DPMD, kita hanya mempertimbangkan bagaimana kemudian bagi hasil usaha itu harus mengalir ke mustahik. Jadi skemanya itu dana yang diberikan oleh Baitul Mal ke DPMD itu adalah investasinya masyarakat miskin yang ada di desa itu. Jadi kami hanya perwakilan saja, kami ganti kasih uang langsung ke mustahiknya. Kalau 100 juta kita serahkan ke mustahik, kita bagi 1 juta seorang, bulan depan kami harus kasih lagi, bulan depannya kami harus kasih lagi. Jadi kalau ada setahun 12 kali. Tapi kalau kasih ke DPMD dengan 100 itu bisa dikembangkan dalam usaha yang dijalankan. Kemudian setiap bagi hasilnya itu akan diterima oleh mustahik dalam desa itu, masyarakat miskin di desa itu, baik dalam bentuk konsumtif tadi ataupun dalam bentuk produktif. Itu yang dibolehkan kedua-duanya. Jadi beberapa desa yang sudah kita intervensi sejak 2 tahun lalu sudah ada bagi hasil ya. Kalau nggak salah ada 7 desa yang sudah bagi hasil. Dan terakhir 2 minggu yang lalu Pulau Bagu di Pulau Banyak sudah melaporkan sudah membagi hasil sekitar untuk 7 mustahiknya sekitar 500.000 per orang. Jadi lumayan rutin mungkin per 3 bulan di Pulau Bagu itu wisata itu sudah bagus hasilnya dan sudah bagi hasil. Dan itu kabar gembira, artinya program yang diberikan oleh bantuan infak dari sumber dana infak diberikan oleh Baitul Mal BUMDes itu sudah berjalan. Pilot projectnya ada, tinggal kita bagaimana mengembangkan, kemudian BUMDesnya lebih serius dalam mengelola manajemen bisnisnya, karena ini ada amanah orang. Dan kan kami juga amanah orang, ya, infak itu juga amanah orang. Kemudian kita titip lagi amanah ke BUMDes, kemudian BUMDes itu mengelola kemudian untuk masyarakat miskin. Jadi tidak ada pengembalian lagi ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal hanya menitipkan ini dananya, tolong dikelola untuk masyarakat miskin yang ada di situ. Persentase bagi hasilnya pun disepakati di desa. Itu setiap desa bervariasi, tergantung jenis usaha yang dikelola. Jadi sampai dengan 3 tahun ini kita sudah 66 ya. Sudah 66 desa kita kerjasamakan untuk program ini, sekitar 6 miliar lebih barangkali anggarannya sudah disalurkan ke desa-desa. Dan otomatis memang hasil model kita kemarin mungkin belum selesai semua juga modelnya, itu menunjukkan mungkin 60% 70% sudah cukup menggembirakan hasilnya. Mungkin hanya beberapa BUMDes yang perlu diperkuat manajemennya, mungkin beberapa BUMDes juga yang terkait dengan perizinan ya. Barangkali itu menjadi pengalaman kita juga, tapi secara umum bahwa program Kampung Zakat Produktif ini sudah pernah mendapatkan program inovatif, dan itu adalah hasil usaha dari kawan-kawan di BUMDes. Baitul Mal hanya kemudian memfasilitasi saja dana yang dari para muzaki itu untuk disalurkan desa. Makanya seperti itu pengantaran yang tadi, mungkin kita nanti lanjutkan ke diskusi. Berarti zakat produktif khusus yang produktif bang ya, bukan yang masih wah saya mau idenya usaha ini gitu, itu belum bang ya, tapi sudah memang produktif ya, sudah bergerak gitu kan. Oke. Baik, ini contoh sangat bagus ya Bu Tia ya, dan kita semua saya pikir kita sepakat bahwa ada model kolaborasi yang cukup apik ya antara teman-teman dari Baitul Mal dengan ada dinas terkait, dalam hal ini mungkin BPMG, saya pikir juga dengan dinas yang lain mungkin ya. Nah, kolaborasi ini hal yang sering kali kita dengar ya, saya pikir di dunia birokrasi ini paling sering kita mendengar sinergi, kolaborasi dan sebagainya. Tapi ya mungkin juga tidak semulus ini Bu ya di banyak dinas. Misalnya saya pernah ke jalan-jalan ke Belang Bintang itu, kebetulan kita punya isu ya, misalkan isu terkait yang sering kali dicari misalnya telur ya, katanya sehari itu ada 2 juta telur gitu dari luar begitu, dari Medan katakan begitu untuk masuk ke Aceh, dan itu udah dari lama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada putus jembatan aja satu misal di Aceh Timur itu kita bakal krisis telur dan sebagainya. Tapi saya pernah misalnya ke Belang Bintang ya, itu rupanya ada tempat produksi telur ya, UPTD-nya begitu, kemudian ada pabrik pakannya begitu, yang rupanya itu belum berfungsi maksimal lah katakan begitu, yang kalau saya mau lebih jauh misalnya diskusi dengan teman-teman di situ ya katanya nggak ada pakannya gitu. Pakannya kenapa? Ya nggak ada bahan bakunya gitu. Nah sementara kalau kita pikir bahan baku utama dari pakan itu adalah jagung gitu ya. Sementara Aceh Tenggara punya jagung yang begitu banyak gitu. Saya punya ke Aceh Tenggara itu sampai ke Loser gitu, sepuncak Loser itu
kuncenali dan sebagainya sampai kita bisa pegang awan lah, kita kan begitu ya. Kurang lebih itu begitu luar biasa, jagung di mana-mana. Aceh Selatan juga dan banyak kabupaten lain saya pikir punya jagung. Artinya apa? Mungkin belum begitu terkoneksi Ibu ya. Sinergi dan kolaborasi ini belum begitu sinergi antara mungkin dinas yang satu dengan yang lain. Nah mungkin Bu Tia bisa nggak menggambarkan ke kita bagaimana sih gitu bentuk sinergi ini dan tantangannya apa sih sehingga isu-isu yang mungkin udah masuk isu tradisional seperti ini, misalnya telur katakan ya, garam ya, atau lain, saya pikir banyak sekali isunya begitu, ini belum bisa bersinergi gitu antar dinas kita, belum begitu mulus begitu. Mungkin bisa ini Bu Tia sebelum ke Bu Sabaria, silakan Bu. Ya, benar sekali apa yang Bang Edi bilang tadi bahwa sinergi itu adalah kata-kata indah ya. Tapi pelaksanaan atau implementasinya itu amat sangat sulit. Karena apa? Karena yang pasti pertama masih ada ego sektoral ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing sektor itu merasa punya visi atau punya tujuan tersendiri. Ego sektoral inilah yang membuat kalau kita lihat di tingkat pusat, Presiden Jokowi kalau tadinya di RPDM atau RPDM pemerintah sebelumnya misalnya masa SBY itu punya visi misi menteri itu ada ya, tapi waktu zaman SBY dia bilang terus tidak ada visi misi menteri, ada visi misi presiden. Jadi kenapa? Itu salah satu antisipasi agar tidak ada ego sektoral ya, tapi sudah pun begitu dibuat tetap aja pada implementasinya tetap akan masih sulit untuk diterapkan bahwa tidak ada visi misi yang sektoral. Nyatanya masih tetap ada. Jadi misalnya dalam kasus telur barangkali yang tadi dicontohkan oleh Bang Edi, itu kan kalau kita lihat yang pengampu utamanya itu adalah dinas peternakan ya. Dinas peternakan, tapi dia juga nggak bisa berdiri sendiri. Tadi misalnya masalahnya masalah pakan, ada tadi di jagung misalnya di Aceh Tenggara. Nah, kalau kita lihat dengan tipologi ataupun geografi kita dari Aceh Tenggara ke Aceh Besar itu berapa lama makan waktu ya. Jadi memang untuk mendekatkan produksi ke tempat kebutuhan itu kan juga perlu perlu jarak atau yang singkat. Sementara sekarang dari Aceh Tenggara ke Aceh Besar bisa makan waktu berapa jam, bisa hampir seharian gitu kan. Jadi akan sangat tidak efektif. Lagian jagung itu sendiri barangkali yang diproduksi di Aceh Tenggara belum mencukupi untuk kebutuhan Aceh Tenggara itu sendiri. Karena apa? Kita masih tradisional di sektor pertanian. Mau tidak mau kita harus akui bahwa sektor pertanian kita masih petik selesai gitu, nggak ada yang bisa disimpan atau suatu saat kita tidak dalam masa misalnya masa paceklik ataupun masa apa kita bisa keluarkan stok, kan kayak gitu. Kita yang udah kebiasaan ini sekarang begitu yang kita panen jual gitu ya, dan itu juga terjadi di hampir rata-rata kabupaten. Pernah juga dicoba pada masa gubernur kalau masalah saya Pak Irwandi ya. Kan kita di Aceh Tengah kok kita lihat banyak itu produksi sayur, nah, tapi kan juga nggak cukup untuk kebutuhan orang Aceh Tengah sendiri, sehingga yang tadinya kita mau ada peti es besar ataupun mau untuk penyimpanan, tapi kan itu juga nggak jalan ya. Jadi memang mungkin pertanian kita ataupun pasca panennya itu belum bisa menjawab kebutuhan pasar ya. Jadi kalau yang dipanen mungkin yang harus habiskan ya di daerah itu sendiri, belum bisa secara optimal kita distribusi ke tempat yang lain. Dikaitkan dengan banyaknya ruas jalan yang dibuka, itu kan juga salah satunya adalah untuk mendekatkan akses ya. Jadi itu pun juga nggak murah itu membuat akses jalan, 14 ruas jalan, misalnya jalan tembus itu kan juga nggak murah ya untuk membuat itu. Tapi salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan
akses dari produksi ke tempat pemasaran misalnya, ataupun ke tempat yang membutuhkan hasil-hasil pertanian. Saya pikir tantangan lainnya adalah ketika pendanaan yang tidak mau kita nggak bisa menafikan, kita sangat bergantung dari Otsus, sementara Otsus sudah menurun, sehingga harus ada ide-ide kreatif lain. Jadi misalnya apakah kita banyak merebut dana dari APBN, yang salah satunya adalah harus kita banyak dulu mencapai prestasi baru dikasih. Jadi kita bisa mendapat insentif tambahan lah dari pusat gitu ya, karena pendanaan pusat juga terbatas sejak adanya isu IKN atau ya, jadi itu semua daerah berebut itu, yang berprestasi akan diberikan insentif khusus ya untuk dana-dana dari pusat. Sementara ada dana lainnya, yaitu dana tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Di situ kita sangat bergantung dari perusahaan mana yang bekerja di satu tempat, misalnya di kabupaten ada MIFA ya, PT MIFA itu termasuk yang luar biasa dalam hal menerapkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Jadi mungkin bisa bekerja sama, pemerintah kabupaten bisa bekerja sama dengan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan swasta itu. Jadi mungkin beberapa hal, yaitu yang tadi ego sektoral, kemudian menurunnya pendanaan pembangunan, itu juga menyebabkan agak sulit kita melakukan sinergi. Barangkali itu Pak Edi yang bisa kami highlight, karena permasalahan lain juga banyak barangkali, tapi kan kita munculkan isu yang utama. Barangkali itu Pak Edi. Terima kasih Bu Tia. Ya, saya lihat ini apa yang di banyak tempat Bu ya. Soalnya saya lihat teman-teman di Bandar Meriah misalnya, yang petani sayur juga seperti itu. Artinya mereka masih tergantung gitu ya, misalnya sama agen gitu ya. Agen tuh kasih pinjaman, misalnya nih anaknya petani mau masuk sekolah nih, kasih pinjaman gitu ya. Ada kebutuhan, misal istrinya petani mau melahirkan, kasih pinjaman. Mau beli pupuk, kasih gitu-gitu. Jadi pada akhirnya itu terikat dengan agen. Demikian juga dengan jagung gitu ya. Semua itu tergantung dengan agen. Tapi saya menarik Ibu, ada misalnya contoh waktu saya nggak tahu ya tahun berapa itu, waktu Fadel Muhammad ya menjadi gubernurnya Gorontalo ya. Ya, dia tuh deklarasi gitu langsung simple aja, satu aja dia pegang, misalnya jagung gitu ya. Jagung, tapi dari hulu ke hilir itu memang semua dikerjakan sama pemerintah. Artinya pemerintah bermain gitu ya. Intervensi artinya gitu, intervensi tanggung jawab gitu. Ini program utama kita, ini bibitnya, ini pupuknya, terus belinya biar kami beli, kayak begitu. Jadi warga pada nanam gitu, dan pada akhirnya saya ingat waktu itu Gorontalo ini menjadi provinsi dengan provinsi paling inovatif di Indonesia gitu untuk daerah pemekaran ya. Mungkin itu semacam pandangan juga bagi kita ya di kampung-kampung kita. Dan ini rekan-rekan bisa melakukan sesuatu gitu sebenarnya, tidak hanya dari pemerintah, mungkin teman-teman dari desa-desa juga melakukan, dan saya yakin beberapa melakukan. Contoh, ini teman-teman kalau ke Aceh Besar di ujung itu ada standnya Aceh Besar, itu udah kampung Lamujung Bu. Lamujung itu sebagian besar warganya itu petani garam ya. Saya bisa katakan teman-teman, petani garam, kalau memang dia petani garam secara biasa, dia nggak akan pernah bisa sejahtera. Percaya sama saya. Saya pernah tinggal dengan petani garam tuh 2 tahun di Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur gitu ya. Kenapa? Polanya juga seperti tadi gitu, masih terikat dengan agen gitu ya, masih terikat dengan kalau di perikanan mungkin toki bangku ya, seperti itu. Tapi teman-teman di Lamujung ini melakukan hal yang luar biasa Bu. Jadi agen tadi beli kasih kayu gitu, kasih pinjaman segala macam, dan garamnya harus ke agen. Agennya beli sekitar 4.000 per kilo. Nah sekarang BUMG Kampung Lamujung itu melakukan hal yang dilakukan oleh agen. Jadi BUMG itu ada alokasi dana desa, dialokasikan ke BUMG penyertaan modal. Terus petaninya itu apa yang diperlukan petani itu dari BUMG. BUMG kemudian beli garam dari petani gitu, semuanya dibeli sama mereka. Akhirnya mereka bisa beli hari ini per kilo itu 5.000 gitu. Dari agen beli 4.000, mereka bisa beli 5.000. Sepenuhnya dibeli oleh BUMG. Hari ini mereka bisa himpun 30 ton per bulan. Nggak percaya silakan lihat nanti di ujung di stand Aceh Besar itu ada garam kemasan Lampung Lamujung mencatat Baitul Salam teman-teman. Bisa katakan apa? Bahwa mungkin ini tambahan saja, mungkin ya sekedar elaborasi saja. Mungkin ada dibutuhkan memang peran
peran pemerintah lebih mungkin Bu ya, selain tadi yang Ibu sampaikan, plus partisipasi dari publik yang juga sama-sama kuat, mungkin seperti itu ya. Nah, terkait partisipasi publik nih, kita nyambung ke Ibu dari dari ya BUMDes Muara Loser di Aceh Barat Daya. Ini seorang direktur BUMDes, seorang perempuan, bayangin luar biasa. Ini beliau, saya tahu persis nih beliau ini kesini gitu, itu pesannya ada di sana bersama anak dan sebagainya, itu begitu semangatnya luar biasa. Nah, kita ingin lihat nih bentuk lain dari partisipasi warga dan sinergi yang terjadi dari beberapa lembaga yang terjadi di kampung beliau, sehingga hari ini ada sesuatu mungkin yang dulunya tidak ada, kegiatan usaha di kampung apa? Aceh. Ya, Kampung Kai Aceh ya, Kampung Kai Aceh, Kecamatan Lebak Sabil. Ibu silakan mungkin bisa bercerita apa yang diusahakan oleh BUMD di Kai Aceh dulu seperti apa, sekarang seperti apa, bagaimana sinergi antar para pihak dan partisipasi warga itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Nggak tahu kayak mana nih, karena ini belum pernah tampil di depan publik ya. Mohon maaf juga, biasa kita megang kuali sama centok. Ini udah dihadapkan sama publik, jadi kan nggak tahu harus mulai dari mana nih ya. Terima kasih banyak sekali ya untuk sebuah nggak tahu lah nih kesempatan yang telah diberikan, mungkin yang memang belum pernah saya sendiri alami. Jadi kami pun gimana kita bilang mengapresiasikan kepada pihak-pihak yang telah membuat acara Expo BUMDes ini, sehingga kami para BUMDes dari kampung bisa mempromosikan ataupun bergerak dari kampung untuk mengikuti acara Expo BUMDes ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sabariah, berasal dari Desa Kai Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana pada hari ini telah mewakili BUMDes dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Baik, Pak Edi, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan potensi-potensi yang terdapat di Desa Kai Aceh. Jadi grogi nih, ini nggak bisa. Baterainya. Oke. Baik Pak, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan potensi apa yang terdapat di desa kami, Desa Kai Aceh. Karena Desa Kai Aceh secara geografis berada di antara perbukitan dan sungai, atau lebih tepatnya di muara Gunung Loser. Sehingga potensinya antara lain adalah perkebunan, Pak. Jadi di sana kami terdapat jengkol, yang mana jengkol tersebut sudah mendapat sertifikat bibit unggul dari PIT di Kementerian Pertanian terbaik di Indonesia, Pak. Jadi adapun itu pohon induk tunggal, Pak. Jadi sudah mendapatkan sertifikat bibit unggul tersebut. Jadi ada juga lagi yang hasil perkebunan itu ada pete yang selanjutnya ada durian. Yang lagi sekarang mungkin lagi musim durian di sana. Iya, nanti bapak-bapak bisa turun ke lokasi langsung ya. Bisa mencicipi dengan lemang, dengan ketupatnya. Nanti kita sediakan di tempat. Untuk yang kedua ada potensi perairan, Pak. Potensi perairan di sana yang sekarang ini ada PDAM. Tapi PDAM itu dikelola oleh pesantren atau dayah gitulah. Tapi sampai sekarang ini tidak dikelola lagi, dan kami pun berniat ingin mengajak kerjasama dengan pihak pimpinan dayah tersebut. Jadi mereka juga mau gitu, tapi cuman karena terkendala kami, mungkin BUMD kami belum dananya belum kita bilang terbatas. Jadi sampai sekarang belum kita lakukan kerjasama tersebut. Karena kalau di segi izin sudah lengkap semua, pabrik memang sudah bisa produksi, memang dulu sudah berproduksi. Jadi harapan kami mungkin ke depannya ada donatur-donatur yang bisa menjembatani kami dengan pihak pesantren tersebut. Karena kualitas air Gunung Baru memang sudah sudah diketahui semua orang bahwa
sangat bagus airnya. Jadi yang berikutnya ada ikan jangko, Pak. Mungkin kalau bapak-bapak sudah pernah melewati daerah Barsela, mungkin sudah kenal dengan ikan jangko tersebut. Nah, ikan jangko tersebut adalah ikan khas dari Sungai Kumaru yang mungkin di tempat lain tidak kita temukan. Kenapa itu? Ikan jangko. Ya. Ikan endemik di situ Pak ya? Ikan Iya, kecil ikan yang khusus kecil, ya, kecil-kecil dia bisa nempel dia di tangan kalau kita taruh di tangan itu. Nah, jadi nanti bisa kita olah menjadi kuliner khas di sana. Memang sekarang ini lagi kalau ada tamu dari luar memang itu yang kami suguhkan. Jadi ada ikan kerling juga Pak, ada ikan belut. Nah, ikan belut sungai kan. Yang terakhir ada batu putih Pak. Mungkin bapak-bapak atau ibu Tia juga pernah lewat nggak ke tempat Tuan? Di perbatasan antara Aceh Barat Daya dengan Perung Baru, dengan Aceh Selatan kan ada berjejer-jejer usaha masyarakat UMKM untuk menjual batu putih yang sekarang ini sudah banyak didistribusikan sampai keluar daerah Aceh sampai ke ke Pulau Sumatera, bahkan sampai ke Pulau Jawa Pak. Jadi itu merupakan satu pencaharian yang memang utama di daerah Perung Baru tersebut. Yang terakhir usaha BUMDes yang saat ini yang sudah berkembang. Adapun yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam yang mana yang pertama adalah Arung Jeram yang mungkin sekarang ada kami taruh di stand BUMDes kami ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau ngarung cuma di darat aja bisa foto-foto, ada nanti spot fotonya Pak ya. Setelah itu nanti ada ada nanti 3 trip Pak. Nanti kalau nanti ke sana nanti ada trip yang pertama itu ada trip family. Yang kedua ada trip semi ekstrim, yang ketiga ada trip yang cokrung. Jadi untuk saat ini ada pula pemandian Sungai Perung Baru. Ada 2 kolam anak-anak dan kolam dewasa. Yang terakhir ada camping ground. Baru-baru ini juga waktu kami ke sini ada anak-anak pesantren sekitar 400-an orang sudah mengikuti camping ground, dan ada yang dari Aceh Selatan bahkan Pak camping ground di lokasi BUMDes kami. Jadi untuk wisata buatan wisata kalbu juga terdapat di sana, yang mana dari wisata tersebut bisa mendatangkan wisata luar, misalnya dari Malaysia. Setiap tahunnya berkunjung ke tempat Daya Manyang tersebut. Jadi kalau mau bulan puasa, orang itu sering ke tempat daya tersebut. Jadi secara tidak langsung wisata dari luar negeri pun sudah berkunjung ke desa kami tersebut. Cuman tinggal kita memanfaatkan aja. Apa kita kenalkan budayanya ataupun kuliner-kulinernya apa kan. Jadi untuk usaha peralatan pesta juga ada kami usaha fardu kifayah. Jadi sekarang pun kita sedang membuka unit baru, ada kuliner khas masakan Aceh. Ya mungkin dalam bulan 11 ini akan kita launching. Untuk mitra yang sudah bekerja sama saat ini, adapun yang pertama adalah dengan Baitul Mal Aceh Pak. Baitul Mal Aceh. Jadi ini Pak ya, Pak Misbah ya, Pak Misbah, sekitar bulan 12 kemarin, bulan 11 tahun 2022, tim Baitul Mal sudah turun ke BUMDes kami, BUMDes Ngurah Loser, mengadakan verifikasi apa bisa layak bantu atau ini kan. Jadi sehingga sekarang sudah alhamdulillah dari hasil verifikasi tersebut pihak Baitul Mal telah memberi dana hibah sebanyak 100 juta Pak untuk BUMDes kami. Dan alhamdulillah kami pun dari desa sudah membentuk Baitul Mal Gampung. Dan sekarang ini kami pihak BUMDes meralasan dengan Baitul Mal Aceh telah membuat MOU mengenai pembagian untuk para mustahik Pak. Dan insya Allah dalam tahun ini kita akan membuat perhitungan pembukuan dulu berapa yang bisa didapatkan setiap mustahiknya. Mungkin tidak bisa sekaligus Pak kan, karena ini mungkin kayak Pak Misbah bilang tadi mungkin sekitar 7 atau 10 lah. Yang penting jangan sampai 20.000 kita kasih, kan tidak memadai. Kalau kita kasih modal 20.000 mungkin cuma beli ikan 1 hari lah Pak ya.
Tapi kalau Bapak bilang tadi ada yang dari Pulau Bagu Pak ya, 500.000 itu kan bisa menjadi sebuah usaha ataupun buat buka usaha pemula ataupun bisa buat gorengan kan bisa juga saya bilang kan. Jangan cuma kita kasih sekedar udah selesai, tahun depan itu lagi. Nah, jadi rencana kami begitu Pak. Kita minta doa ya semoga cepat terrealisasi. Jadi yang apa namanya untuk yang dana 100 juta itu kami gunakan untuk pembangunan MC Club Pak atau toilet. Jadi di dalamnya juga terdapat tempat duduk Pak. Nah, di dalam tempat itu dan alhamdulillah pembangunannya sudah selesai. Dan banyak juga uang, maksudnya karena kita bukan main proyek di situ Pak kan, karena seperti Bapak bilang itu adalah titipan dari para muzaki kita di seluruh Aceh ini. Jadi harus kita maksimalkan untuk memang yang betul-betul ke tempat yang yang direncanakan. Jadi tidak ada masuk kantong. Insya Allah itu kita gunakan memang pada tempatnya sehingga kita bisa membangun lagi dari sisa pembuatan kamar mandi tadi dengan alat tempat wudhu, sehingga bisa kami bangun jembatan Pak, akses untuk membuat dermaga untuk arung jeram, dan alhamdulillah juga sudah selesai. Dari sisa itu juga kami bisa buat dari palang BUMG dari jalan untuk akses ke jalan kan, bisa sudah selesai juga alhamdulillah. Berikutnya ada kedepannya juga harapan kami semoga Baitul Mal bisa melanjutkan lagi ya kerjasamanya ya dengan bumdes kami ini ya, itu harapan kami yang sangat inilah. Jadi yang untuk yang perahu yang kedua kami sudah bermitra dengan pihak DPMG Provinsi Aceh ya, Pak Julus nih kemarin tuh sudah memberikan 3 unit perahu rafting. Iya. Jadi alhamdulillah dengan bantuan perahu rafting itulah Bumdes Maroser bisa bangkit sampai saat ini Pak. Alhamdulillah. Ya, sampai dari Kapolda, Kapolri dari sudah mencoba lah untuk naik arung jeram. Untuk Aceh Barat Daya memang itu satu-satunya Pak. Itu sangat suatu yang memang sangat membantu lah. Tapi perwujudan kolaborasinya ada Kak ya? Iya. Tapi Bu Sabaria kan tadi disampaikan misalnya Baitul Mal kan maksudnya Gampung zakat produktif kan waktu udah produktif ya. Artinya visi utamanya udah jalan kan gitu. Saya tahu juga DPMG misalnya juga udah ada inisiatif gitu ya dari pihak kampung sendiri. Artinya apa ya rahasianya dari kampung atau triknya atau praktik baiknya lah di kampung kakak gitu sehingga itu bisa usaha bumdesnya itu jalan gitu, baru kemudian Baitul Mal masuk kan gitu. Iya. DPMG masuk gitu. Sementara Iya. di banyak kampung lain mungkin sulit untuk mendapatkan satu usaha yang betul-betul tepat begitu. Iya. Nah, saya pikir ini yang mudah gitu. Iya. Apalagi kakak misalnya saya tahu ada aktivitas lain misalnya gitu ya. Terus gimana kakak seorang direktur itu apa sih kalau dengan rahasia nggak boleh ngomong gitu kan? Iya. Tapi apa langkah-langkahnya gitu sehingga Bumdes ini bisa berjalan dengan baik programnya, kemudian datang Baitul Mal, DPMG dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi Kak dengan teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, tidak bisa saya pungkiri juga bahwa Pak Edi lah yang menjadi satu tokoh inspirator yang membuat semangat bumdes kami ini bisa maju. Ya, itu memang tidak bisa kami pungkiri. Itu memang sebuah apresiasi yang tidak bisa kami ucapkan. Memang dari beliau lah ini. Saya sendiri. Ini dari hati lubuk saya yang paling dalam. Nggak tahu juga yang lain ya. Tapi memang ini semangat muda dari beliau nih. Semangat yang paling luar biasa. Nah, jadi memang seperti Pak Edi bilang bahwa setiap usaha itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Semuanya pasti ada kerikil-kerikil tajam. Baik itu dari masyarakat sendiri ataupun pemerintahan Gampung sendiri. Memang semua itu pernah kita rasakan. Mungkin BUMG lain juga begitu. Cuman karena ada satu moto yang saya teringat sampai sekarang dari Pak Edi Fadil, memang kita itu harus rada-rada gila ya. Kalau tidak gila betulan ya berhasil. Insya Allah sudah terbukti seperti yang beliau ucapkan. Jadi
untuk apa namanya, kalau yang bagian apa namanya yang alhamdulillah sekarang ini karena masyarakat sudah menikmati dari hasil kinerja kita selama ini, jadi semua pihak apa namanya sudah mau kita ajak kerjasama, baik itu masyarakat sendiri ataupun nanti para instansi-instansi lain kan mau juga membantu kita. Yang terakhir ini kita ada juga sudah menandatangani perjanjian dengan TNJL, tim apa namanya Taman Nasional Gunung Loser, Pak. Oke. Jadi kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama bantuan dana sebanyak 30 juta untuk pembuatan perahu apa namanya mesin tempel. Jadi kan kalau kita mau arung jeramnya yang lebih apa namanya lebih menantang, lebih ekstrim. Iya lebih ekstrim gitu kan, kita kan harus menaikkan penumpang serta apa namanya dengan safety-nya butuh perahu itu tadi perahu mesin tempel karena kita kan melawan arus ke pucuk pung tadi. Jadi kan karena kita kewalahan dari segi dana, jadi orang TNJL mengajak kerjasama dengan kami supaya untuk memberikan satu perahu apa namanya akses menuju ke pucuk pung tadi. Selain itu juga pihak TNJL juga menitipkan lagi satu perahu untuk BUMG kami. Jadi insya Allah tahun depan ini udah ada 2 perahu apa namanya yang apa namanya perahu mesin tempel tadi di BUMDes Muara Loser untuk kita sama-sama mencoba mengarungi ekstrimnya Sungai Kerung Baru ya teman-teman ya. Ini Bu Sabar ini memang betul-betul apa ya, bakat marketingnya bagus ya. Biasa Pak, megang panci kuali, jadi ada juga usaha-usaha sampingan gitu. Nanti ada grogi-grogi dikit jangan diketahuin ya kawan-kawan ya. Malumlah baru pertama nih Pak. Artinya nggak salah warga Kampung Beliau itu memilih beliau sebagai direktur ya. Ini keren sekali nih, marketingnya bagus. Oke, rekan-rekan semua, ini ada WA nih ya. Tadi saya membuka juga peluang bagi rekan-rekan untuk bertanya via WA atau langsung. Ini saya lihat nih Pak Beci Mahidin dan catat-catat dari tadi. Sabar Pak ya. Ini ada WA dari Cika namanya nih, Cika aja. Ini mental kali namanya. Cika aja. Ini pertanyaannya gini, BUMDes didirikan oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan untuk membuka lapangan kerja baru. Selama ini dukungan dana desa menjadi salah satu modal utama BUMDes selain dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga seperti ya. Kedepannya, apakah memungkinkan modal usaha BUMDes dibantu dengan APBA? Wah ini. Nah ini siapa jawab nih? Antara Butia sama Pak Zulkifli nih. Saya kira dari sisi anggaran Mutia aja. Oh Butia ya, silakan Butia. Ini WA mungkin saya menduga teman-teman ada yang WA ini ada sekitar sini. Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas respon lah ya. Ya. Barangkali kalau kita kaitkan antara BUMG Badan Usaha Milik Gampung dan pendanaannya dari APBA itu lumayan jauh rentang kendalinya. Karena apa? Keterbatasan penganggaran pemerintah itu dibatasi dengan kewenangan. Ya, jadi undang-undang sudah mengatur di mana kewenangan provinsi, di mana kewenangan kabupaten, dan mana kewenangan desa. Nah, kewenangan provinsi dalam hal ini APBA itu diperuntukkan untuk yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi ketika kita mau memberikan dana untuk BUMG, apakah bisa? Barangkali bisa, tapi ya itu harus melalui prosedur yang bukan mudah. Karena apa? Karena BUMG itu adalah aset pemerintah desa, ya, bukan aset pemerintah provinsi. Jadi tadi kalau Ibu Sabariah bercerita bahwa mendapatkan bantuan dari DPMG berupa perahu rafting tadi, itu karena Ibu Sabariah memang sudah punya duluan cikal bakalnya dan itu dibantu. Jadi kalau dari nol itu bukan kewenangan provinsi. Nah, jadi mungkin untuk yang cikal bakal bisa diinisiasi melalui dana desa. Karena kan juga tadi sudah kita ketahui bersama, pendanaan pemerintah terutama untuk yang berasal dari DOKA terus menurun, sementara pendanaan desa terus bertambah, begitu ya. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan juga makin bertambah.
dengan makin mandirinya desa atau dengan makin bagusnya pengelolaan di desa, kepercayaan pemerintah pusat juga terus ada buat kita ya. Jadi singkat cerita, bagaimana didanai oleh APBA itu amat sangat sulit. Ya, jadi bukan nggak bisa ya, jadi sulit. Jadi diutamakan melalui APBDes ya kalau di situ ya. Jadi kalau kami kita lihat dari kewenangan itu merupakan kewenangan dari desa. Barangkali itu yang bisa kami tanggapi. Baik, terima kasih Bu Tia. Nah, Cika, udah jawabannya ya, mudah-mudahan didengar di sini, saya nggak ulang lagi. Nah, rekan-rekan, ini kesempatan yang 30 menit terakhir atau 25 menit terakhir. Ada yang ingin diskusi nih, teman-teman di depan, bertanya segala atau berpendapat silakan. Ini ada 2 tunjuk tangan, ini satu saya tahu dari Jangka Alugi Biren nih, silakan. Depan lagi Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BUMD Malaka, Kabupaten Biren. Saya yang pertama ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada DPMD Aceh dan Baitul Mal Aceh yang telah membantu kami. Dan alhamdulillah dengan bantuan yang pernah diberikan DPMD Aceh maupun Baitul Mal Aceh, kami sudah bisa beroperasi dengan maksimal. Satu, permintaan saya dari BUMD Malaka, tolong fasilitasi kami dengan Dinas Perikanan Provinsi. Dengan Dinas Perikanan Provinsi. Itu saja Pak. Karena seringkali Dinas Perikanan Provinsi memberi bantuan untuk pakan, mohon pakannya bisa dari kami. Mungkin dijelaskan Pak, usaha BUMDesnya sekarang apa? Usaha BUMDes pakan ikan. Pakan ikan. Ya. Itu pakan bisa, kalau bisa bekerja sama dengan kami bisa saja menyiapkan pakan melalui untuk distribusi misalnya ke bantuan yang setiap tahun ada. Kita ketahui Dinas Perikanan Provinsi setiap tahun memberi bantuan untuk petani tambak. Itu aja. Oke, baik, satu. Yang kedua tadi silakan. Ya, silakan. Ya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari BUMDes Kampung Langgumpang, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Sedikit Ibu mau saya tanya soal bantuan. Kita pernah kemarin itu mencoba memasukkan proposal ke anggota dewan. Cuma yang kita ketahui di situ kan ada bantuan berupa pokir gitu. Kendalanya kita tidak bisa kita peroleh itu dikarenakan kita badan usaha di bawah naungan dana desa. Katanya sama-sama milik pemerintah, tidak bisa dibantu. Jadi tapi kalau buat kelompok sendiri itu bisa. Saya tidak mau karena jangan nanti dianggap bahwasanya saya memanfaatkan kejelian saya di dalam BUMDes ini. Jangan memanfaatkan momen. Tapi kalau misalnya kemarin itu bisa, tidak saya bilang kalau untuk bantuan kan bisa saja karena sama juga kayak pokir bantu sekolah juga pemerintah. Pokir bantu jalan desa itu juga punya pemerintah. Apa salahnya? Pokir itu bisa diarahkan ke usaha milik desa, dan usaha milik desa itu milik desa sendiri, bukan milik satu kelompok. Mungkin saya perlu Ibu sosialisasikan ke anggota dewannya supaya tidak ada larangan di situ. Ataupun kalau memang ada larangan, apa yang harus kami tempuh untuk kami bisa mendapatkan itu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Satu lagi silakan. Ya, ini dari dua lagi nggak apa-apa. Ini forum kita, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Batin dari Kampung Sirih. Tema ini sangat menarik kalau dibicarakan di publik. Yang pertama saya kepingin ini dengan Pak Jul selaku pelakon
dari pemerintahan ini di DPMD Provinsi Pak. Terkait dengan informasi yang kami terima di tahun yang lalu untuk sosialisasi penyertaan modal untuk kampung itu diiming-imingkan itu prioritas ya, itu nomor 1 gitu, itemnya itu nomor 1, yang yang kedua terus ke pangan, terus ke lingkungan. Nah, prioritas di nomor 1 ini ternyata saya tidak ngerti juga di kampung lain. Di kampung kita sendiri itu Pak, turun langsung ke bawah Pak, di prioritas nomor 10 Pak. Jadi prioritas nomor 1 menjadi hitungan ke nomor 10. Nah, kenapa di situ? Di situ terjadi kalau menyusun anggaran itu harus disetujui oleh BPD, Badan Legislatif Lampung. Tuhaput ya. Ya, kalau kita di Aceh itu Tuhaput. Nah, jadi yang ingin saya pertajam lagi, sampai di mana intervensi pemerintah terhadap sosialisasi prioritas itu. Nah, itu apa? Nah, itu satu. Yang kedua mungkin untuk Ibu Tia, IDM Indeks Desa Mandiri, Indeks Desa Membangun. Nah, di situ juga ada turunannya Indeks Pembangunan Manusianya. Nah, di Indeks Pembangunan Manusianya itu ada indikator, ada beberapa indikator tadi. Yang pertama pendidikan, yang kedua bertahan hidup ya Bu ya. Yang ketiga saya lupa indikatornya. Nah, jadi di perencanaan pembangunan masyarakatnya itu mungkin bisa kita masuk di pendidikan. Nah, jadi di pendidikan itu di masing-masing desa itu kan sangat beragam Bu. Nah, kemudian di desa kami ya, karena kami letaknya di kota, mungkin pendidikannya ya luar biasa semua Bu. Nah, jadi yang luar biasa ini juga kalau saya perhatikan tidak mempedulikan perekonomian di desa. Yang ada hanya menyalahkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Ibu, sampai di mana sudah langkah dari Bapeda ini untuk mensosialisasikan di indeks pembangunan manusianya itu agar perekonomian di desa kami itu lancar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Aceh Utara, Mahidin, sebagai pengurus BUMG, tapi sebagai penanggung jawab BUMG. Alhamdulillah untuk saat ini usaha BUMG kita masih di klaster perkebunan, itu kelapa sawit dan nilam. Nah, menanggapi penyampaian Pak Ul tadi ya, tentang prioritas 2023 itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Memang secara aturan itu sudah diprioritaskan, tapi secara kan untuk penggunaan dana desa ini kan harus melalui musrembang Pak ya. Nah, musrembangnya itu ketika kita tidak sanggup merealistiskan program, disitulah terjadi tuntutan. Itu sudah pasti. Kalau programnya pemerintah di atas pemerintah desa ya, bukan pemerintah desa, ini mereka bisa memprogram sesuatu yang kemudian diajukan baru di tingkat baru dimusyawarahkan untuk dikeluarkan program itu. Tapi kalau untuk desa itu sangat rumit Pak, sangat rumit. Dan
Dan wajar saja ketika hari ini BUMD dari sekian kampung di Aceh itu baru 30 BUMD yang mandiri. Karena mentoknya di Musrembang. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, mungkin ini laporan Pak Ul ya. Ketika kemarin itu Pak Ul sempat ke desa kami untuk melihat-lihat kebun nilam ya. Pak Ul datang memang ya. Dan di situ kami kekurangan alat produksi pasca panen. Dan alhamdulillah itu mungkin di awal 2024 itu sudah bisa kita dapati dari Menko, dari Kementerian Koperasi, namun tidak boleh kita ambil melalui BUMD. Artinya hari ini BUMD kita, BUMD segala legalitas sudah ada, tapi seperti macan ompong, tidak memiliki hanya kekuatan untuk mengambil sesuatu dari dinas-dinas selain DPMD lah, selain dari dinas desa. Nah kemudian tentang seperti kita bilang tadi tentang usaha-usaha yang ada di Aceh Tengah misalnya atau di Bendera Mulia tentang sayur mayur itu kita belum mampu mendistribusikan ke seluruh Aceh misalnya karena jarak misalnya karena kebutuhan di sana saja belum memadai. Yang sebenarnya Bu, bukan kebutuhan di sana yang belum memadai, tetapi hari ini pemerintah tidak ada sebuah jaminan harga pasar dari pemerintah. Pemerintah tidak menjamin harga sayur mayur di tingkat petani. Ketika sayur mayur Takengon panen, masuk barang beras lagi, harga barang Takengon melonjak sehingga masyarakat sudah antusiasme masyarakat dalam mengembangkan pertanian sayur itu sudah murah. Itu kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Berdasarkan pengalaman yang pernah ada di kami itu di Cibodas. Cibodas itu penghasil sayur kan? Cibodas penghasil sayur mayur. Mereka sebelum menanam itu harganya sudah ditetapkan Bu. Sebelum nanam bukan sebelum panen. Tapi ketika di Aceh hari ini setelah panen kadang-kadang potong tapi bayar. Nah di situ patut kita pertanyakan di mana fungsi pemerintah khususnya SKPA yang bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Mungkin itu saja Bu Tia untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. 4 pertanyaan yang sangat berkualitas saya pikir ya. Saya singkat-singkat aja. Pertama dari Jangka Alubi, ini BUMDesnya produksi pakan ikan terapung nggak? Ini luar biasa ya. Saya tahu baru pertama kayak di Aceh ada produksi pakan ikan terapung dan itu oleh BUMDes. Jadi hari ini ada per harian mereka bisa produksi hampir 1,5 ton per hari ya, luar biasa. Dijangka bahan bakunya banyak. Ini pertanyaannya singkat. Bisa nggak jadi rekanannya dinas perikanan? Kira-kira begitu Bang ya? Mungkin begitu atau dalam program-program dinas perikanan ini menjadi bagian dari itu gitu. Yang kedua tadi dari Lam Gelumpang kalau saya tidak salah ya, betul ya? Oke, ada kelompok mendapatkan dana tapi tadi disebutkan pokir gitu ya. Nih, Butia kayak lebih tahu nih. Kayak kelompok bisa, kami BUMDes kok nggak bisa, kira-kira begitu ya. Nanti ada yang lain kalau saya lupa mungkin sudah dicatat. Kemudian yang ketiga dari Pak Bardin ya, beliau bercerita tentang prioritas penggunaan dana desa. Seperti apa sebenarnya? Meskipun ada aturannya ya, mungkin ke Pak Zulufni ya. Mungkin ada Permendes nomor 8 2022 terkait prioritas penggunaan dana desa 2023 ya. Yang di situ ada beberapa item yang Pak Bardin mungkin udah baca, tapi ternyata yang terjadi nggak seperti itu misalnya. Nah itu mungkin gimana Pak, terkait sosialisasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana menghubungkan antara IPM, Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian-capaian di desa ya. Kemudian tadi Pak Mahidin terakhir nih luar biasa. Ini merupakan saya pikir pertanyaan beliau jadi memang problem kita bersama lah ya, mungkin seperti itu. Pertama lebih ke internal, bagaimana proses yang terjadi itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Musrembang itu misalnya Musrembang itu siapa sih yang bisa hadir di situ ya? Mungkin nggak semuanya bisa hadir gitu. Mungkin ada aturan-aturan gitu yang memang atau prioritas yang memang diusulkan, tapi ternyata sulit untuk goal, katakan begitu Pak ya. Itu satu, saya pikir itu di internal kampung. Yang kedua, beliau lebih tajam ini saya pikir
bicara terkait dengan bagaimana keberpihakan pemerintah, saya pikir Bu, untuk mengintervensi gitu, apakah pasar atau hal-hal lainnya gitu, sehingga petani itu merasa ada keberpihakan pemerintah ya, apakah menjamin harga beli dan sebagainya. Mungkin itu ya, singkat saja. Terima kasih. Silakan Bu Tia dan Pak Ul. Dia dulu. Baik, terima kasih. Ada 4 penanya nih Pak Edi ya. Pertama dari Jarka Aludi. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan itu dapat terus berlanjut dan bisa menambah pendapatan desa. Kemudian ya kita akan berusaha untuk mempertemukan ya dengan Dinas Perikanan. Nanti Pak Edi coba kita komunikasikan. Udah tanda-tanda lap. Baik, yang penanya kedua ini terkait BUMDes dari Lam Lumpang. Ini bukti yang jawab nanti ya. Pokir. Tapi sebenarnya saya juga bisa memberikan contoh sebenarnya Pak terkait dengan pokir ini. Kita sebenarnya 2 tahun ini juga ada bantuan dari pokir untuk pembinaan BUMDes Pak. Nah, kalau menurut saya itu tergantung dari aspiratornya dari DPRA Pak ya. Kita ada dari tahun 2022 Pak ya. 2022 itu ada dan 2023 ada. Hanya mungkin kita menyeleksi itu tidak kita juga tidak memberikan itu, menggolkan bantuan dari pokir itu tidak mudah Pak. Tentunya kami melihat BUMDes yang memang sudah berjalan usahanya, ya kan, dan juga dari segi pasar ya sudah ada Pak ya. Jadi memang ketika kita berikan itu bantuan dari pemerintah provinsi itu bisa tidak dari nol lah, bisa saya katakan gitu. Nah kalau tidak bisa juga dari pokir enggak juga Pak sebenarnya. Nah, ini terbukti ya di 2022, 2023 di DPMD itu ada dari untuk pembinaan BUMDes dari pokir. Hanya mungkin kita mengawal, artinya ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh BUMDes tersebut. Tentunya kalau dari aspirasinya kemudian kembali lagi ke aspiratornya itu ya, tanda kutip lah seperti apa yang diinginkan, kepentingan. Biasanya kan kalau dalam masa tahun politik ini biasanya memungkinkan. Tapi yang jelas ya, saya mau katakan ketika itu diberikan pastinya itu BUMDesnya itu memang betul-betul tidak dari nol dan sudah berjalan menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga ini dari BUMDes Gamping Cerih nih Pak ya, dari Gamping Cerih nih ya. Ini masalah prioritas nih Pak ya. Yang sebenarnya itu prioritas tadi saya sebutkan menjadi prioritas ya, menjadi prioritas dalam hal pemulihan ekonomi nasional, tapi faktanya di desa itu tidak dijadikan prioritas dia. Itu memang fakta ya. Saya melihat juga banyak di beberapa kabupaten desa-desanya itu tidak menjadi prioritas, atau mungkin bisa jadi desa itu masih sulit yang untuk melihat potensi Pak. Sehingga oleh pemerintah baik kepala desa maupun tuhapernya itu tidak mempunyai keinginan untuk mengalokasikan dana desa untuk pengembangan BUMDes. Nah makanya memang di sini perlu keseriusan lagi dari pengurus BUMDes, masyarakat untuk bisa menggali dan menciptakan menggali potensi untuk bisa meningkatkan usaha-usaha yang ada di desa. Nah, tapi sebenarnya terkait dengan pengaturan penggunaan dana desa ini, sebenarnya itu sudah tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya Pak. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu penggunaan dana desa itu, kalau berbicara intervensi ya, penggunaan dana desa itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu ditetapkan melalui peraturan Bupati Wali Kota Pak ya. Nah, tahun 2023 tidak mesti harus ada peraturan Bupati Wali Kota. Nah, desa sekarang itu melalui daftar kewenangannya itu dijadikan itu sebagai skala prioritas. Nah, banyak beberapa kabupaten kota menanyakan kepada saya,
Pak Ol ini harus diatur oleh peraturan bupati. Tidak. Di dalam Permendes 8 itu sudah dikatakan ketika tidak ada peraturan bupati tentang daftar kewenangan daftar kewenangan desa yang diatur melalui peraturan bupati wali kota, desa itu bisa mengacu langsung kepada peraturan menteri desa. Yang dituntut sekarang adalah peraturan desa tentang daftar kewenangan. Nah, yang perlu kita giring sekarang, bagaimana supaya di dalam daftar kewenangan itu tersebut menjadi skala prioritas itu adalah untuk modal untuk pengembangan usaha BUMDes. Ya memang dalam hal perencanaan kegiatan yang didanai dari dana di dalam perencanaan pembangunan desa itu wajib memang itu harus ada peran Tuhaput dalam itu, Pak. Tidak mungkin tidak ada peran Tuhaput. Saya kira kembali lagi lah kepada peran kita bagaimana bisa meyakinkan kepala desa, Tuhaput ya, melalui potensi-potensi yang ada di desa untuk bisa dijadikan sebagai usaha BUMDes. Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Tia atau narasumber lainnya. Nah, yang ketiga ini ya kemarin juga kita pernah ini Pak ya mengunjungi kebun nilam Pak ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada mesinnya Pak ya, mesin pasca panen ya, sudah ada yang 2024 melalui Pokir Pak, bukan Pak? Kementerian Koperasi Pak. Berarti Kementerian Koperasi ya, berarti APBN Pak ya, APBN. Kalau APBN nanti dijawab sama Ibu Tia. Saya kira mungkin yang lain mungkin bisa dijawab sama Ibu Tia. Baik, ada 4 ya yang penanya, dan rata-rata itu pasti nggak terlewatkan kalau untuk Bapeda. Jadi kesempatan curhat juga iya gitu ya, kesempatan untuk untuk mendapatkan informasi bagaimana yang benarnya juga sekalian gitu ya. Jadi memang mungkin karena kita seperti rentang kendali tadi, kalau Bapeda mungkin beda dengan DPMG sampai ke desa ininya ya. Kalau Bapeda paling sampai ke Bapeda kabupaten kota aja. Itu pun kalau nanti Bapeda kabupaten kota ada mengundang SKPK-nya, jadi kurang luas bergeraknya kalau langsung ke masyarakat ya. Baik, mungkin satu-satu kami coba tanggapi yang untuk mempertemukan BUMDes dengan perikanan tadi sudah dijawab oleh Pak Ul gitu ya. Kemudian BUMDes tidak bisa mendapatkan dana Pokir. Saya mempunyai pandangan berbeda dengan Pak Ul. Kalau Pak Ul tadi mungkin memanfaatkan tahun politik ya, misalnya 2024 ini kan memang Dewan mungkin akan sangat royal untuk memberikan ininya ya, apa yang menjadi pemerintahan masyarakat, kalau bisa semua dipenuhi gitu ya, kalau bisa dikit-dikit kasih tapi semua orang gitu. Tapi kalau saya mempunyai pandangan yang berbeda, kenapa? Kami berpendapat bahwa untuk BUMDes ini cikal bakalnya kan sudah ada gitu ya, dan bisa kita bilang termasuk yang lebih mandiri daripada kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya BUMDes bisa lebih mandiri, justru itu akan meningkatkan tadi kan kita ngomong indeks kemandirian desa gitu ya. Jadi meminimalkan ketergantungan dengan pendanaan pemerintah kalau menurut saya ya, karena memang kita di Bapeda itu tahu sekali bagaimana keterbatasan pendanaan itu harus benar-benar dialokasikan untuk untuk yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Jadi kalau BUMDes ini apalagi seperti yang digambarkan oleh Bu Sabariah tadi ya, dengan dengan makin berdayanya BUMDes, makin banyak bantuan yang datang. Dan ternyata tadi bukan dari pemerintah, mestinya yang memberikan itu misalnya TNGL, itu kan non pemerintah ya Bu Sabariah ya. Jadi bagaimana kita lebih mandiri sehingga
yang datang pun akan dengan sukarela memberikan kerjasamanya atau menawarkan kerjasamanya bahkan. Jadi Bu Sabaria mungkin nggak perlu datang dari dinas ke dinas Bu Sabaria ya, yang datang justru dari pihak ketiga untuk menawarkan kerjasama. Itu contoh yang luar biasa. Kemudian terkait dengan pendidikan tadi, memang saya ada mengatakan untuk indeks pembangunan manusia, pendidikan itu merupakan salah satu indikator yang penting gitu ya. Namun ada yang perlu digarisbawahi bahwa kalau kita lihat pendidikan untuk kaitannya dengan indeks kemandirian desa, pendidikan di sini tidak melulu pendidikan yang formal. Jadi nggak harus minimal misalnya S1 penduduk di desa itu. Kan juga harus dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Untuk peningkatan indeks ini selain akses terhadap pendidikan yang formal, juga dibuka ruang untuk pendidikan yang non formal. Jadi misalnya salah satunya adalah kegiatan terkait dengan paket A atau paket B atau paket C. Itu kan tidak formal, tapi bisa disetarakan dengan pendidikan formal. Kemudian yang pendidikan penting lainnya adalah akses ke pengetahuan. Dalam hal ini adalah bagaimana taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa itu dimanfaatkan atau dibuat. Jadi mungkin dari pendanaan desa, selain untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dalam diamanahkan misalnya untuk stunting gitu. Jadi bisa juga dimanfaatkan bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat. Ini kan juga salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi untuk ketahanan sosial terutama bidang pendidikan, sekali lagi kami tekankan itu tidak melulu pendidikan yang formal ya. Kemudian ini yang terakhir, ini yang menarik, harga pasar tidak dijamin oleh pemerintah ya. Ya memang kita akui untuk harga ini memang kita nggak pernah ada misalnya tarif minimum atau tarif maksimum terhadap suatu produk. Barangkali kalau kita merujuk zaman Orde Baru masa Pak Harto dulu, saya sering mendengar sebelum kita ke sekolah itu di radio ya, harga cabai keriting, kol gepeng gitu ya diumumkan ya. Jadi kita tahu berapa harga. Tapi kok sekarang rasanya karena internet sudah ada di mana-mana, jadi bisa kita akses sendiri. Barangkali saya juga nggak tahu, mungkin kebijakannya sudah berubah. Kalau dulu memang salah satu penyebar luasan informasi adalah melalui radio TVRI gitu ya. Sementara sekarang kita bisa hanya klik dengan jari, kita bisa mengakses dengan mudah informasi melalui internet. Nah, di mana fungsi pemerintah dalam hal harga pasar? Barangkali kalau kita kaitkan dengan meningkatnya baik. Kalau kita lihat sekarang serius sekali pemerintah terhadap bagaimana pengendalian inflasi, sehingga langsung Menteri Dalam Negeri setiap minggu itu melakukan evaluasi. Barangkali BPMG juga diajak serta ya di dalam pengendalian inflasi. Itu salah satu cara untuk meningkatkan harga pasar adalah melalui subsidi ongkos angkut. Barangkali ke depan tidak hanya ongkos angkut yang dari luar Aceh yang disubsidi oleh pemerintah, namun juga bisa disubsidi ongkos angkut dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain. Jadi kita berharap ke depan akan lebih baik penanganan inflasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga bisa dicapai apa yang diharapkan oleh para petani, yaitu jangan sampai sesudah berpanen itu tidak tahu dikemanakan hasil panennya. Kalau udah ada subsidi ongkos angkut sehingga bisa membuat lebih mudah ke antar kabupaten, itu akan sangat baik. Jadi untuk tahap sekarang
Saya pernah dapatkan informasi itu Dinas Pangan mempunyai subsidi ongkos angkut, tapi baru pada tingkat bagaimana mengangkut atau mensubsidi misalnya bawang dari Jawa ke Aceh, tapi belum pernah. Mungkin ke depan bisa dibantu juga bagaimana mengangkut atau mensubsidi dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain. Barangkali itu yang bisa saya tanggapi Pak Edi terkait dengan beberapa respon dari kawan-kawan dari BUMDes. Baik, terima kasih. Saya pikir sangat seru ya. Saya punya pertanyaan terakhir lah untuk Pak Misbah nih. Ini kan Baitul Mal, Bang. Ini terakhir. Setelah ini saya pikir terakhir ya. Sudah setengah 11, luar biasa ini produktifnya. Karena kita 1 jam setengah ini lebih. Ada penerima manfaat Bang begitu banyak dengan pendanaan begitu banyak ya. Ini kita kan ada banyak sekali data ya Bang ya. Ada data P3KI, ada data BDT, ada data macam-macam ya. Nah ini biasanya di pendataan itu gimana ya Bang? Untuk yang dipakai itu gimana sih gitu? Atau gimana sistem penyaringan penerima manfaat itu gitu ya? Apakah sinkron nggak dengan misalkan dengan di desa gitu ya, seperti di Musdes dan sebagainya Bang? Silakan. Baik, terima kasih Bang Edi. Terkait dengan data Baitul Mal di dalam petunjuk teknis penyaluran zakat dan infak itu terbuka terhadap data apapun. Karena memang jangkauan Baitul Mal untuk data ini kan masih sangat terbatas ya. Mungkin baru-baru ini kita juga terima data P3KI dari Bapeda, sudah di ASC, sudah serah terima. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dipersiapkan oleh Baitul Mal, mungkin untuk diramu dalam sistem ya. Tapi di Baitul Mal itu kan punya kriteria tersendiri, dan sebagian besar itu akan dipastikan pada saat Baitul Mal verifikasi ke lapangan. Semua data yang kita tampung, semua data yang kita terima itu akan diverifikasi sesuai dengan kriteria penerima zakat atau kriteria penerima infak yang memang ditetapkan melalui keputusan Dewan Pertimbangan Syariah. Jadi standarnya itu adalah memang standar awalnya itu adalah kemiskinan, semua kena miskin. Kalau di Baitul Mal itu biasanya menetapkan misalnya sepertiga nisab zakat standar miskin di Baitul Mal itu sekitar penghasilan 2.300.000 ke bawah. Mungkin juga ada berbeda indikator kemiskinan, misalnya seperti konsumsi per anggota keluarga ya, yang sekitar 700 ke 600.000. Tapi di Baitul Mal menggunakan standar nisab zakat. Kalau nisab zakat penghasilan itu kan 6.900.000 per bulan ya. Itu yang menjadi rata-rata penghasilan pegawai negeri yang dipotong otomatis. Jadi semua data yang diterima oleh Baitul Mal itu terbuka saja, kemudian Baitul Mal menyeleksi data-data tersebut sesuai dengan kriteria. Katakanlah misalnya seperti yang kita kerjasamakan dengan BPMD terkait dengan BUMDes. Berarti kriteria dari Baitul Mal itu kriteria untuk kegiatan pemberdayaan ekonominya sudah setengah diselesaikan oleh BPMD. Artinya kita hanya ingin memastikan bahwa penerima manfaatnya itu ada di desa itu. Mungkin jenis-jenis data kerjasama seperti itu. Dan sekarang Baitul Mal sedang menyusun indikator standarisasi penerima zakat dan infak. Dan Baitul Mal juga sedang membangun sistem, dan mungkin nanti semua data yang akan masuk ke Baitul Mal itu yang akan kemudian diseleksi per program kegiatan. Dan sekarang memang yang diperlukan oleh Baitul Mal adalah partisipasi kampung. Sekarang Baitul Mal sedang pilot project di sekitar 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Sabang, Benar Meriah, Dirun, Semawe ya. Kalau tidak salah ada 5 desa pilot project pengikutan data sampai dengan di tingkat kampung. Jadi kita aktifkan itu sampai ke Baitul Mal kampung. Barangkali nanti bisa juga nanti di desa mendampingi atau di pihak kepala desa ataupun siapapun nanti yang berkewenangan di data menjadi operator kampung. Jadi kita ada operator kampung yang pertama sekali itu memberikan inputan data ke Baitul Mal. Nanti di level pertama ada Baitul Mal kabupaten kota yang akan menyeleksi data itu sesuai dengan kriteria program yang sudah dikeluarkan. Kemudian validasi terakhir baru di Baitul Mal Aceh memverifikasi sesuai dengan kebutuhan program yang dimaksud. Baik itu programnya individu, kemudian programnya berbasis keluarga ataupun berbasis komunitas seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Putra Misbah, terima kasih Pak Teguh Zulhusni, terima kasih Bu Setiawati, terima kasih Bu Sabaria. Saya pikir ini kita sudah melewati jadwal ya, 20 menit lebih, nggak apa-apa. Tapi ini begitu produktif ya diskusinya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita
tindak lanjuti dari kegiatan ini. Dan rekan saya tidak mengambil kesimpulan karena dari tadi saya lihat ini para peserta sangat concern dan sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tapi ya, kalau ada beberapa hal yang mungkin catatan ya, mungkin ada persoalan sinergi tadi Bu ya antar dinas begitu, kemudian juga dengan kabupaten kota yang itu juga masih jadi tantangan klasik kita gitu ya. Tadi Bu Tia sudah menjelaskan terkait bahwa ada ego sektoral itu di mana-mana. Kalau saya bilang tuh dalam dunia persilatan Bu itu kata-kata paling sering disebut gitu ya. Sinergi dan kolaborasi gitu. Kemudian skala prioritas, bagaimana prioritaskan memang kawasan-kawasan yang memang menjadi basis utama atau lokasi yang memang mungkin kesejahteraan masih kurang ya. Kemudian terkait konteks desa, saya pikir juga ada tantangan terkait bagaimana penguatan kapasitas ya. Tadi Bu Sabaria menyampaikan, jadi ada beberapa teman-teman juga menyampaikan bagaimana proses di perencanaan itu masih sulit untuk memasukkan program-program prioritas. Tadi Pak Badri juga menyampaikan begitu. Saya pikir ini pendampingan begitu ya dari apakah di PMG itu sendiri dengan pendamping desa dan sebagainya juga mesti harus lebih diintensifkan gitu ya, karena ya kita nggak mau nyalahin desa nih kira-kira begitu, tapi juga ada peran dinas pendampingannya mungkin masih kurang sehingga proses tadi itu tidak termaintain dengan baik begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat saya pikir ini untuk menjawab apa yang Pak dari Aceh Utara tadi sampaikan, itu keberpihakan ya. Bagaimana keberpihakan pemerintah tuh harus nyata gitu ya. Tadi Bapak menyampaikan tadi bagaimana ya kalau kita udah produksi tomat tiba-tiba tomatnya jadi murah, itu keberpihakannya seperti apa. Tapi tadi Bu Tia juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal keterbatasan tapi juga sudah dilakukan, misalnya terkait subsidi ongkos angkut dan sebagainya. Saya berapa kali ikut rapat inflasi dan memang ada beberapa intervensi memang meskipun belum sempurna seperti yang kita harapkan. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa, terima kasih rekan-rekan yang luar biasa. 1 jam 45 menit sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti ya di kampung kita masing-masing untuk sebuah kampung yang lebih keren dibanding sebelumnya, kampung yang hebat gitu dengan beberapa produk inovasi dan sebagainya. Rekan-rekan, sampai jumpa lagi besok malam insya Allah dengan teman-teman dari UMKM, saya lupa, kayak Wina Mandiri begitu, yang mereka punya berbagai macam produk yang mungkin bisa jadi peluang bagi teman-teman BUMDes di sini untuk bekerja sama. Terima kasih, saya Edi Fadil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dapat dari rumah. Sudah juga dari rumah. Sudah di dalam, bukan di luar ya. Makasih, Kak. Ya, makasih.